Seorang anak penghuni pondok pesantren atau Ponpes Raudatul Muzawidin Unit 6 Rimbo Bujang berinisial AH yang berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia pada Selasa 14 November 2023 malam. Korban merupakan warga Dusun Kumpul Rejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Salim Harahap selaku orang tua korban mengungkapkan banyak kejanggalan dari kejadian yang menimpa sang anak. Selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Wiradani Damanik, wartawan Tribun Jambi untuk Anda. Rekan Wiradani Damanik, silakan laporan Anda rekan. Ya, rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat sore. Dapat kami laporkan bahwasannya peristiwa meninggal dunia terjadi di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Unit 6, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Kejadian ini terjadi pada hari Selasa, eh, 14 November 2023, sekira pukul 17.30 WIB. Peristiwa ini terjadi sejam setelah orang tua dari korban yang berinisial AH berumur 13 tahun berkomunikasi dengan korban, masih berkomunikasi melalui sambungan telepon. Nah, pada di percakapan mereka diungkapkan oleh Salim Harahap selaku ayah korban bahwa korban masih sempat untuk meminta kedatangan ayahnya ke pondok pesantren yang kebetulan pada esok harinya ada acara di pondok pesantren. Anak yang korban juga sempat mengutarakan bahwa dia akan memberikan kejutan dan ada yang hendak dia ceritakan kepada ayahnya di kedatangannya yang direncanakan pada esok harinya. Nah, ternyata peristiwa ini terjadi, lalu Salim Harahap selaku ayahnya mengungkapkan ada beberapa kejanggalan dalam peristiwa ini. Yang pertama, dia tidak mendapatkan kabar bahwa anaknya meninggal di pondok pesantren. Kemudian selanjutnya jenazah korban langsung dimandikan di kafani dan sudah divisum di Kecamatan Rimbo Bujang tanpa pengetahuan ayah korban. Lalu ayah korban menerima jenazah di Desa Muara Kilis, kampungnya. Namun karena tak terima dengan berita tersebut, ia kembali membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo untuk dilakukan visum ulang. Nah, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum itu, di mana hasil surat keterangan kematian yang dibawa oleh pihak pondok pesantren pada ayah korban itu menerangkan bahwa jenazah itu korban meninggal dunia akibat tersengat listrik. Nah, pihak pihak keluarga masih menunggu jawaban dari hasil dari visum yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo. Nah, informasi terbaru yang kami dapatkan pada hari ini, Salim Harahap mengaku pihaknya tetap tidak menerima kejadian yang menimpa anaknya ini. Uh, Keluarga korban berencana untuk tetap melanjutkan proses hukum atas kasus yang terjadi ini. Salim mengatakan dia ingin kasus ini dibuka seterang-terangnya, diusut tuntas oleh aparat penegak hukum agar mendapatkan keadilan bagi keluarga korban. Sementara itu dari klarifikasi yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren melalui Ahmad Karimuddin, pengasuh di pondok tersebut, mengatakan pihaknya tak mengabari keluarga korban karena menurutnya kejadian tersebut harus disampaikan secara langsung karena ini masalah adab yang mereka anut, di mana mereka juga menghindari rasa shock yang dialami keluarga begitu mendengar uh, kejadian ini secara tidak langsung. Uh, Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Terakhir kepolisian melakukan olah TKP pada kemarin
Dan juga kepolisian sudah mengamankan sejumlah barang bukti akibat adanya insiden ini. Nah, di sisi lain, ternyata kejadian tewasnya santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin ini bukan peristiwa yang pertama kali. Sebelumnya juga pernah terjadi seorang santri yang tewas di sana akibat tersengat listrik juga sekira 3 tahun yang lalu yang diungkapkan oleh para santri di sana. Demikian rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, rekan Wira dan Indah Manik, wartawan Tribun Jambi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Faid, seorang santri di Ponpes Raudatul Muzawidin, yang merupakan orang pertama yang menemukan AH di TKP, dan Salim Harahap, orang tua korban. Jadi kamu yang pertama kali menemukan dia? Ya. Itu sebelum maghrib, waktunya kapan tuh? Mau berangkat ke masjid. Pas? Mau berangkat ke masjid. Pas mau berangkat ke masjid. Jadi di lantai 3 kejadiannya. Gimana awal ceritanya itu? Kamu bisa menemukan dia? Pas mau hidupin keran air. Terus? Ketemu Airul di atas. Telungkup. Jadi wajahnya ke bawah gitu ya. Terus kamu setelah kamu temukan dia begitu? Ada kawan di belakang. Ajak kawan di belakang untuk manggil kawan gitu ya. Kawannya makan, menggendong. Oh gitu. Saya terus terang sebagai orang tua, saya juga nggak terima. Nggak terimanya, satu, anak saya ini meninggal, saya tidak dikabari. Kedua kali itu cerita itu di WA grup itu yang dikabari orang lain, tetangga saya. Siapa yang dikabari itu? Itu Tugiono. Siapa itu? Tugiono itu dia punya anak juga pesantren di Raudatul Mujawidin kelas 1 baru masuk. Nah, itu yang dikabari dia bukan anak saya yang pertama yang meninggal. Itu tetangga saya yang satu kelas dengan Airul Harahap, anak saya. Nah, lepas itu di chattingan lagi pesan suara itu yang pertama tadi belum, itu si Baim ini katanya yang meninggal. Di chattingan itu tadi dibilangkan sudah dikafani, sudah dimandikan, mau dibawa ke rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.